Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, gambaran tentang ketakutan para murid amat jelas ditampilkan dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ketika para murid sedang dalam pelayaran menuju ke Betsaida, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan di atas air. Mereka nampak ketakutan sebab mereka mengira yang datang itu adalah hantu. Sebetulnya alasan yang lebih tepat yang menjadikan rasa takut mereka itu adalah ancaman angin sakal yang membahayakan nyawa mereka. Karena ketakutan itulah para murid tidak mampu menyadari bahwa Tuhan hadir menyertai mereka. Rasa takut yang mereka miliki membuat mereka seolah-olah berada sendirian dan ditinggalkan oleh Tuhan. Pengalaman para murid dapat juga menjadi pengalaman kita masing-masing dalam cara yang berbeda. Karena itu, melalui peristiwa ini, sekiranya kita dapat mempelajari dua pesan penting, bahwa yang pertama, lawan dari iman bukanlah ragu-ragu atau sikap tidak beriman, melainkan rasa takut. Ketakutan itu bekerja dengan cara menipu. Ia mengaburkan realitas yang sesungguhnya. Ia mengaburkan kenyataan. Maka ketika seseorang sedang takut, ia tidak akan mungkin mampu menilai secara objektif dan rasional. Sekiranya itulah yang terjadi dengan para murid ketika mereka mengira bahwa yang datang itu adalah hantu. Prasangka yang membangun para murid bukanlah kenyataan bahwa mereka benar-benar melihat hantu, tetapi karena mereka ditipu oleh ketakutan mereka sendiri. Itulah mengapa saudara-saudari yang terkasih, iblis kerap kali menipu kita dengan cara bekerja melalui rasa takut yang kita miliki. Iblis membuat kita merasa yakin bahwa rasa takut kita lebih besar dari kemampuan yang kita miliki. Dengan demikian, rasa takut itu berhasil merampas iman dan kepercayaan kita bahwa dalam apapun situasi hidup kita, Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Itu pelajaran pertama. Lalu yang kedua, kita dapat belajar bahwa ketakutan hanya dapat dikalahkan oleh kasih. Jika ketakutan menyembunyikan kebenaran dan mengaburkan realitas yang sesungguhnya, maka kasih ia bekerja sebaliknya, yakni ia menyatakan kebenaran dan membangkitkan keberanian dalam diri kita. Itulah mengapa ketika ada seorang ayah yang dengan berani berlari ke arah bangunan yang sedang diterjang banjir yang dahsyat untuk menyelamatkan seorang putranya yang terjebak di sana, hal itu terjadi karena rasa kasihnya terhadap anaknya itu jauh lebih besar daripada rasa takutnya sendiri. Sekiranya inilah maksud dari nasihat Santo Yohanes dalam suratnya, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita ingat, atau kalau kita mau menelusuri, bahwa dalam Injil sebanyak 155 kali terdapat ungkapan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini bukan suatu kebetulan matematis semata, melainkan cara Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan sesuatu pesan yang istimewa dan tidak main-main. Kita yakin dan percaya ketika Tuhan memaksudkan ini, Ia tahu bahwa kita sendiri kerap gagal, kita sendiri kerap jatuh dengan rasa takut kita sendiri. Bahwa Tuhan tahu kerap kali kita lebih mempercayai dan mengandalkan diri kita sendiri daripada mempercayai dan mengandalkan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Kristus, ketakutan terbesar kita seringkali datang bersamaan juga dengan mimpi terbesar kita.
Apa yang paling kita takuti seringkali menyembunyikan hal paling penting yang ingin kita raih dan juga yang ingin kita perjuangkan. Bisa saja seseorang yang takut atau gagal dalam membangun relasi, bisa saja itu karena dia takut untuk gagal dan kembali gagal. Juga seseorang atau seorang pelajar yang takut berkembang, bahkan gagal, itu karena ia takut untuk melalui sakitnya perjuangan. Begitupun dengan banyak orang tua yang kerap kali gagal mendidik anak-anaknya, itu karena mereka takut untuk mempercayakan mimpi-mimpi anak sendiri untuk ia wujudkan. Begitu pula sekarang ini banyak pemimpin yang juga kerap kali merasa takut dan dengan sengaja menipu rakyatnya karena ia lebih takut kehilangan popularitas, lebih takut kehilangan dukungan dan simpati mereka. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, melalui firman-Nya hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketakutan meskipun amat manusiawi dialami oleh setiap orang, tetapi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ada dalam diri kita. Bahwa ketakutan itu seperti sebuah alarm yang menandakan bahwa Tuhan telah digeser ke tepian hidup kita. Dan saat Tuhan kembali kita tempatkan ke dalam pusat hidup kita, saat itulah rasa damai, tenang, dan tentram akan kembali menaungi hidup kita. Maka marilah kita juga percaya dan yakin bahwa ketika Tuhan yang menghuni pusat kehidupan kita, maka pada saat itulah Tuhan akan bekerja jauh lebih besar dan lebih nyata. Marilah kita juga merasa yakin sebagaimana keyakinan Santa Teresa Avila. Janganlah takut, janganlah cemas. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Tuhan saja cukup. Solo Dios basta. Semoga Tuhan memberkati kita.